mengepakkan ranah perempuan secara keseluruhan, termasuk perempuan peduli generasi ini adalah sebagai program unggulan dari perempuan muda karya. Perlu teteh-teteh ketahui bahwa memang kenapa kita dikumpulkan di perempuan muda karya itu atas dasar satu visi semuanya itu ingin menjadi perempuan yang saling menginspirasi. Karena bagian dari member-member perempuan muda karya itu kan beraneka ragam ya, termasuk memang saya sebagai seorang dokter, ada juga memang selain itu ibu rumah tangga, dosen ataupun owner bisnis ataupun memang apa ya, pekerja-pekerja tetap ya, dalam artian di sini mungkin staf BUMN atau dan lain sebagainya. Dengan keberagaman itu kita sama-sama semua satu visi untuk saling menginspirasi. Dengan adanya kita saling menginspirasi berarti kan kita saling berbagi semangat ya, saling berbagi semangat, saling mengedukasi, saling menguatkan ya. Mungkin dari teteh-teteh di sini kebanyakan ada yang sudah menikah atau masih pada kuliah ini teteh-teteh? Kakak-kakak ya panggilannya ya? Banyaknya masih kuliah atau gimana, Kak? Kuliah, Kak. Kuliah. Oh, kuliah. Iya, berarti kan saya di sini bertatap muka dengan kakak-kakak yang punya semangat yang tinggi, yang kalau saya rasakan masa-masa kuliah itu penuh rasa ingin tahu dan menggebu-gebu. Betul nggak seperti itu? Itu 7 tahun silam ya mungkin ya, sekitar 23 tahun yang lalu gitu. Jadi benar-benar masa-masa di mana kita bisa mengeksplorasi potensi kita semaksimal mungkin karena belum ada anak, belum ada suami gitu kan, dan dalam artian kita masih bebas gitu ya, hak independen tersendiri itu masih kuat gitu. Jadi benar-benar kita masih bisa leluasa untuk apa ya, mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, kan kita ini berdiri di tahun 2021 Oktober. Nah, sekarang sebenarnya masuk tahun kedua ya, kakak-kakak semua. Jadi alhamdulillah perempuan muda karya ini sekarang sudah menjadi komunitas yang legal, berbadan hukum, dan mudah-mudahan program-program yang kita publish, program-program yang sudah kita istilahnya itu publikasikan kepada masyarakat ini menjadi sebuah jawaban khususnya terutama untuk para perempuan semakin aktif, semakin giat, semakin produktif. Termasuk salah satunya di sini adalah perempuan peduli generasi. Apa sih itu perempuan peduli generasi? Tadi udah ada yang ngungkapin ya, Teh Desi. Teh siapa tadi yang ngungkapin pendapatnya tentang Sri perempuan Rahayu ya tadi. Tadi baru ngasih motivasinya aja kenapa pengen ikut gitu. Belum ada penjelasan lagi, Bu Dok. Oh iya 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 iya. Teh Nisrin ya? Tadi itu Teh Nisrin. Oh iya Teteh. Sri Rahayu ya. Oh Teh Sri Rahayu. Teh Sri, apa yang menjadi motivasi Teh Sri kalau boleh diungkapkan kembali? Motivasinya karena punya niat untuk memiliki relasi yang sama, tapi belum ada semacam wadahnya, tempatnya. Semoga dengan gabung ini bisa mendapatkan dukungannya dan bisa dikembangkan. Iya, iya, iya. Jadi tadi motivasi dari Teh Sri sendiri kan pengen punya relasi dan mendapatkan wadah ya. Mudah-mudahan dari jawaban program perempuan muda karya ini ya dalam eventnya itu perempuan peduli generasi hendaknya bisa menjadi wadah para perempuan yang memang tadi punya motivasi semangat untuk istilahnya itu menjadi perempuan yang bergerak ya, memiliki menjadi perempuan yang berdaya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, khususnya perempuan peduli generasi ini adalah sebenarnya ingin mencari bibit-bibit ya, ingin mencari benih-benih terbaik para perempuan gitu ya, para perempuan untuk tadi punya semangat
semangat, punya semangat juang yang tinggi, sehingga dia itu memiliki daya. Nah, kalau kita pelajari dalam ilmu fisika gitu kan, daya itu kan sebuah dorongan, ya kan? Artinya ada sebuah energi gitu ya, yang memang itu lahir dari sebuah semangat. Daya akan selalu dikaitkan dengan sebuah karya. Jadi daya dan karya ini sebenarnya sebuah kesatuan utuh. Ya, daya itu dorongan, karya itu adalah hasil dari memang daya. Nah, makanya orang-orang yang punya karya pasti dia punya mentalitas menjadi orang yang berdaya. Termasuk di sini harapannya dari perempuan muda karya adalah kita bisa mengumpulkan para perempuan-perempuan yang memiliki daya juang yang sangat tinggi, sehingga dalam tanda kutip disebut dengan perempuan berdaya. Dengan dia menjadi perempuan yang berdaya, dengan semangat yang tinggi, dengan punya background yang beda-beda. Makanya ditekankan kan kalau misalkan teteh-teteh baca buklet dari perempuan muda karya itu, kita memfasilitasi bagi para perempuan-perempuan yang mungkin masih aktif di mahasiswa, owner bisnis, kemudian tenaga keprofesian, dokter, dosen, dan lain sebagainya, ibu rumah tangga, tidak menutupi dan tidak membatasi garis itu semua. Yang penting para perempuan di sini adalah punya semangat untuk menjadi perempuan yang berdaya. Nah, dayanya itu lahir dari apa? Dari setiap potensi yang melekat dalam diri kita. Karena potensi kita kan macam-macam, ya kan? Allah mengkaruniakan kita itu dengan berbagai macam, dengan keberaneka-ragaman potensi untuk mengisi kehidupan di dunia ini. Kan ada mungkin yang yang potensinya mungkin tadi ya istilahnya itu negosiasi, atau misalkan dalam hal komunikasi bagus, atau ada yang memang potensinya dalam hal aplikatif memasak, atau memang ada potensinya dia yang menjadi inisiator problem solver di masyarakat, yang punya program menjadi program unggulan mungkin bisa diterapkan di masyarakat itu sendiri. Ada yang mungkin senangnya seni gitu ya. Itu semua adalah sebuah potensi yang Allah sudah titipkan kepada kita semua, yang saya harapkan gitu ya, perempuan muda karya ini bisa menjadi fasilitator seperti itu. Makanya kakak-kakak semua di sini mendapatkan fasilitas training yang memang itu pun kita didampingi dengan para trainer yang sudah kita nilai gitu ya, secara keahlian beliau, secara background beliau, dan yang saya harapkan kakak-kakak di sini satu semangat, karena kita di sini dididik, di perempuan muda karya ini dididik, didorong bagaimana menjaga stabilitas semangat. Selain menjaga stabilitas semangat, kita dilatih untuk berkomitmen terhadap cita-cita kita sendiri yang kita miliki. Karena goalnya dari perempuan peduli generasi ini, kakak-kakak semua menuangkan idenya. Apa ide kakak-kakak untuk menyelesaikan problem solver di masyarakat? Apa ide kakak-kakak yang ingin kakak tuangkan dan ingin kakak-kakak laksanakan? Karena sebagai reward gitu ya, bagi para kakak-kakak di sini yang menjadi pemenang dari perempuan peduli generasi, insya Allah nanti kan akan mendapatkan uang pembinaan. Dan saya harapkan uang pembinaan ini adalah tepat sasaran, karena di sini nanti kakak-kakak secara otomatis pemenang disematkan menjadi duta dari perempuan muda karya. Jadi saya harapkan satu, jaga semangatnya, komitmennya untuk kita semua, termasuk saya di sini kan bukan berarti dalam arti oh iya saya sebagai dokter yang unggul dan lain sebagainya, tidak. Tapi saya di sini mencoba untuk kita sama-sama saling mengingatkan gitu ya, bahwa dengan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang punya satu visinya itu, kita punya visi yang sama, ingin bergerak. Karena pasti orang yang bergerak akan berbeda dengan orang yang diam. Orang yang bergerak akan cenderung terus dia melangkah dan sampai pada titik finish. Nah, hal itu yang saya harapkan kepada kakak-kakak semua, bahwa perempuan itu tidak lantas, kalau kata Sundanya mah heureut lengkah, dalam artian pendek langkah, tidak. Kita itu
punya satu harkat martabat dan memang fitrah yang melekat pada diri kita. Kebayang nggak kalau misalkan potensi yang Allah atau Tuhan titipkan kepada kita itu tidak kita berdayakan dan tidak kita karyakan. Nah, kalau karya ya kan di dalam, kalau saya kan Islam gitu ya, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan karya itu sama dengan amal soleh. Ya kan, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak beramal soleh. Yang paling banyak beramal soleh itu pada hakikatnya, kalau secara aplikatifnya, orang yang senantiasa bergaul, satu betul tadi kata Tesli, berarti kan mendapatkan relasi. Orang yang senantiasa bergerak, orang yang memang pasti akan beda orang yang memiliki cita-cita dengan orang yang enggak. Makanya selain tadi didorong menjadi wanita yang berdaya, berkarya, tapi dia pun juga dijaga komitmennya dalam mewujudkan sebuah cita-cita. Karena pada hakikatnya setelah saya pelajari sekarang kan saya udah 29 mau ke 30 ya, 30 tahun. Artinya pemikiran kita itu sebenarnya cita-cita itu bisa diwujudkan karena dengan kita punya cita-cita, afirmasi kata-kata, afirmasi langkah yang setiap kita lakukan, itu akan tercapai kalau memang kita punya cita-cita dalam diri. Makanya bahaya banget bagi para perempuan atau bagi para generasi muda yang tidak punya cita-cita, yang tidak punya rencana. Bahkan mentor saya itu bilang gini, kalau misalkan kita gagal dalam merencanakan sebuah program, sama aja kita mempersiapkan sebuah kegagalan. Nah, ini yang harus menjadi semangat motivasi kita. Dengan perempuan peduli generasi ini, oke, saya duduk di sini sebagai peserta perempuan peduli generasi. Niatkan karena Allah, niatkan karena ini semangat saya dalam artian menjadi manusia yang terbaik di mata Tuhan saya. Saya duduk di sini ini menjadi alat bagi saya untuk senantiasa menjadi lebih baik. Alat bagi saya untuk belajar berkomitmen dengan siapa? Dengan para guru-guru, dengan para mentor-mentor handal. Jadi ini yang menjadi mungkin nilai plus teteh-teteh tadi, selain bisa mendapatkan relasi, mendapatkan mentor-mentor handal. Yang insya Allah mungkin Teh Desi juga sudah tahu ya, mentor nanti selanjutnya nanti kan ada yang beberapa dari luar negeri atau dari teteh-teteh yang punya kapabilitas yang pendidikannya lebih tinggi. Nah itu kita sediakan mentor-mentor yang memang kita nilai dia kredibel, dia bisa benar-benar mendampingi kita dalam pemaparan program-program kita. Yang saya harapkan satu, teteh-teteh semangat dan teteh-teteh komitmen. Yang kedua, tanamkan dalam diri, oh iya, mulai sekarang dengan saya menjadi peserta perempuan peduli generasi ini, saya harus niatkan dalam diri saya adalah wanita berdaya. Nah, mulai cari berarti search modal-modal untuk menjadi wanita berdaya itu seperti apa? Satu, dia memiliki semangat yang tinggi, dia memiliki daya juang, dia juga memiliki cita-cita, dan dia juga memiliki program-program itu kan bagian dari misi dia menjalankan cita-cita. Nah, itu mulai dicatat. Ya, insya Allah dengan seperti itu, dan juga kita juga harus dinamis, teteh-teteh. Artinya kita ingin mencari benih-benih ide-ide dari teteh-teteh yang memang aplikatif di masyarakat, dan ini adalah sebuah jawabannya. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran teteh atau kakak-kakak di sini bisa membantu kita untuk satu perbaikan terhadap kondisi keadaan lingkungan sekarang. Saya miris banget dengan kondisi sekarang gitu ya. Coba sekarang itu kan lagi viral, mungkin yang lagi viral kan berita yang terbaru ya, yang mertua sama mantu. Kemudian yang lagi viral itu tentang tentang pergaulan seks yang di bawah umur. Nah, itu hal-hal itu diviralkan di media gitu ya. Artinya perbuatan-perbuatan yang jelek itu terviralkan di seluruh dunia maya, bahkan mungkin bukan hanya di Indonesia saja. Kenapa gitu ya? Dalam artian kalau kita kalau kita sebagai perempuan yang peduli terhadap generasi, perempuan yang punya daya gitu, yang ingin berdaya, berarti kita pun harus viralkan ide-ide, justru memviralkan ide-ide yang baik. Nah, jadi selain tadi ingin mencari bibit-bibit, tapi kita juga pandai mendemonstrasikan yang baik itu seperti apa supaya tidak terkalahkan oleh berita-berita yang tidak layak seharusnya diviralkan. Nah, itu harus menjadi
apa ya, trigger bagi kita semua yang mudah-mudahan ya dengan seiringnya para mentor-mentor nanti men-training kita, kita bisa semakin tergugah menuangkan ide terbaik. Nah, kemudian nanti mungkin ada pemaparan ya dari ketua pelaksana dari Perempuan Peduli Generasi ini secara teknis. Jadi yang saya harapkan mudah-mudahan ini adalah kick off pertama dari Perempuan Peduli Generasi, semakin menekankan kita bahwa semua yang ada di forum ini ya, yang ada di forum virtual ini, kita adalah wanita yang berdaya. Perempuan wanita yang punya daya, yang punya apa? Yang punya dorongan, yang punya semangat, pasti dia menjadi perempuan yang berkarya. Perempuan yang berkarya adalah perempuan yang banyak amal solehnya, termasuk sekarang di dunia. Mungkin gitu Teh Desi pemaparan dari saya. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, Bu Dok sangat menginspirasi dan penuh semangat ya Ya. untuk perempuan-perempuan yang peduli generasi harus bisa menjadi perempuan yang berdaya gitu ya, dan nanti akan dibekali ya di sini oleh para mentor-mentor terbaik insya Allah gitu kan, sehingga kita nanti di akhir acara akan menemukan seorang yang ter the best gitu ya dalam kegiatan perempuan peduli generasi ini gitu kan. Tapi kita juga selain mencari juara juga harapannya mau juara ataupun tidak juara, sama-sama ya kita semua adalah para perempuan yang sangat mempedulikan dengan generasi gitu ya. Betul. Tambahan juga ya Teh Desi, jadi sebenarnya bukan jadi patokan juara atau tidak sebenarnya Nah, ya. betul. Bukan jadi patokan dengan berkumpulnya kakak-kakak di sini, asumsi saya positifnya saya kakak-kakak di sini punya semangat yang tinggi untuk ada wadah sebenarnya, ada wadah ruang belajar. Karena jujur sekali gitu ya, dengan adanya ilmu yang sampai kepada kita, pasti nilai kita diri sendiri ini akan terupgrade. Makanya bukan hanya juara, tapi pasti nilai-nilai dari kakak-kakak, termasuk saya mungkin sendiri sebagai member PMK, akan memiliki nilai yang senantiasa naik, 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 naik. Dan itu yang ingin saya harapkan. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita bijak, semakin kita adil. Adil di sini adalah kita menempatkan ilmu itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan wadahnya. Jadi yang saya harapkan bukan hanya juara, tapi value yang ada pada diri kita itu akan secara otomatis terupgrade terus-menerus. Gitu Teh Desi. Ya, betul ya Bu Dok ya. Jadi harapannya setelah kegiatan ini bukan hanya para peserta juga, bahkan dari para personil dari Perempuan Muda Karya sendiri gitu ya, semakin terupgrade gitu ya, skillnya gitu kan, pemahamannya dan lain-lain gitu kan. Jazakallahu khairan kasiron ya Bu Dok untuk pemaparannya sangat bermanfaat gitu ya. Harapannya mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya apa yang tadi kita dapat dari Dr. Ika Nuryani, CEO dari Perempuan Muda Karya. Nah, Semangat alhamdulillah ya, ya, semangat makasih ya Bu ya Dok. kakak-kakak semua, selamat berjuang. Ya, semangat semuanya. Alhamdulillah, pemaparan dari CEO Perempuan Muda Karya Dr. Gigi Ika Nuryani sudah. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Saya akan sebutkan dulu sedikit profil dari beliau. Beliau adalah Yuria Pratiwi Cleopatra. Statusnya sudah menikah dan memiliki 5 orang anak. Hobinya adalah traveling dan riwayat pendidikannya S2 Ekonomi Syariah UI dan S1-nya Teknik Sipil di ITB gitu ya. Untuk pekerjaan dari Bu Yuria Pratiwi Cleopatra ini adalah Ketua ITB Motherhood, konsultan ekonomi dan keuangan syariah, guru homeschooling, supervisor Sigma Daya Insani, dan konselor dari Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu Patra, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Desi alhamdulillah ya. Rabbil Alamin. Ibu baru
pertama kali ya Bu ya bersilaturahmi dengan Ibu. Alhamdulillah gitu kan. Di acara ini kick off Perempuan Peduli Generasi. Terima kasih ya Bu untuk waktunya untuk mau berbagi bersama kita. Sama-sama. Mangga Ibu. Langsung saya aja. Ya Bu. Masya Allah. Salam kenal ya, Teh Desi ya ini ya. Ya Bu, salam kenal ini sama Desi ya Bu. Suara saya terdengar jelas, Teh? Iya jelas Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah hari ini Masya Allah ya, di hari Sabtu yang ceria sekali, kota Bandung sudah mulai cerah walaupun udah mulai mau mendung lagi sesudah berhari-hari diguyur hujan, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita ya untuk senantiasa memiliki semangat untuk berkontribusi ya, apalagi ini judulnya adalah Perempuan Peduli Generasi gitu ya. Mudah-mudahan peduli di sini artinya memang kita betul-betul peduli akan generasi yang akan datang ya, peduli dalam arti kebaikan, bukan peduli amat gitu ya. Alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu sama teteh-teteh semua. Ya saya bilangnya teteh-teteh ya, soalnya kayaknya masih muda-muda banget ya. Kalau saya udah punya cucu, jadi ya boleh dipanggil ibu, boleh dipanggil nenek ya, Masya Allah. Dan luar biasa kalau ketemu sama teteh-teteh ya, para perempuan-perempuan muda yang penuh semangat ini, rasanya harapan itu membuncah ya. Kalau selama ini kita suka dicekoki ya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter Ika ya, kita dicekoki dengan berbagai berita-berita buruk melalui media sosial tuh kadang-kadang kita ngerasa kayaknya apa sih Indonesia ini kayak mau kemana gitu ya, Indonesia ini mau dibawa kemana, kita tuh mau jadi apa kok, di mana-mana terjadi keburukan, di mana-mana terjadi apa namanya, kemaksiatan gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat ya di antara teman-teman di sini insya Allah kita semua di sini berkumpul sama-sama untuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan gitu ya, tentang semangat-semangat menciptakan generasi yang lebih baik lagi untuk Indonesia kita tercinta. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang perempuan ya, biasanya yang ada dalam mindset manusia tentang perempuan itu, bahkan sampai zaman sekarang gitu ya, zaman modern seperti sekarang gitu ya, bahwa perempuan ini masih seringkali dianggap sebagai setengahnya manusia gitu ya, atau setengahnya laki-laki gitu. Walaupun kita udah ribut emansipasi gitu ya, kita sudah merayakan setiap tanggal 21 April itu Hari Perempuan Indonesia misalnya ya, memperingati RA Kartini, Hari Ibu, hari apapun juga yang terkait dengan wanita gitu. Bahkan juga banyak LSM-LSM perempuan di mana-mana termasuk perempuan berkarya ini gitu ya. Tetap aja ya di persepsi sebagian besar manusia itu bahwa perempuan ini sifatnya hanya pendukung gitu ya, hanya supporter, hanya cameo gitu. Dan ternyata itu juga apa namanya, diadopt ya oleh orang-orang yang mengaku modern itu sendiri gitu. Jadi kita nggak apa namanya, nggak heran misalnya yang ngelihat perempuan-perempuan modern, mereka katanya sibuk gitu ya mencari posisi-posisi yang baik, jabatan-jabatan yang baik dalam kehidupan sosial, dalam karir gitu ya. Tapi ternyata yang mereka kejar tetap aja sisi-sisi keperempuanan yang sifatnya fisik gitu ya. Jadi tetap aja yang dibanding-bandingin itu misalnya kemulusan kulit gitu ya, atau yang dibanding-bandingin itu adalah kelangsingan badan gitu ya. Ya akhirnya nggak jauh-jauh dari apa namanya, dari model-model seperti itu gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Amerika misalnya atau di barat sana yang katanya sangat menghormati perempuan, yang katanya sangat sangat apa namanya, memberikan ruang kepada perempuan, tetap aja gitu ya dalam sebagian besar wilayah atau wadah berkarya yang mereka sediakan itu, mereka tetap mencari perempuan-perempuan yang good looking gitu, perempuan-perempuan yang apa namanya, yang bisa dieksploitasi gitu. Bahkan dalam
perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Saya pernah dapat cerita dari teman saya. Jadi saya punya apa namanya kenalan ya anak apa namanya anak ITB pinter banget, cum laude segala macam gitu. Terus dia masuk ke sebuah perusahaan asing, sebuah perusahaan besar. Di sana beliau bekerja gitu ya. Tapi ternyata di kantornya itu pekerjaan yang diberikan kepada beliau itu bisa dibilang under value gitu. Jadi kerjaannya itu tidak sesuai gitu dengan kemampuan dan kapasitas dia sebagai seorang lulusan perguruan tinggi yang Buang yang sampah. bonafit gitu ya, sebagai seorang cum laude. Halo ya. Jadi dia itu diterima di situ itu cuma semata-mata karena dia itu perempuan gitu. Ya. Jadi hanya karena dia itu perempuan dia diterima di situ dan tugas utamanya itu sebetulnya cuman katanya sih ya buat cuci matanya bapak-bapak yang bekerja di situ gitu. Jadi bapak-bapak tuh misalnya seneng ngelihat dia gonta-ganti baju gitu ya, bajunya matching dari atas sampai bawah gitu ya. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada dia emang sih pekerjaan yang posisinya itu diperlukan, tapi sebetulnya di bawah kapasitas intelektualitas dia sebagai seorang tadi ya lulusan perguruan tinggi bonafit sebagai seorang cum laude gitu. Artinya bahkan perempuan yang punya sedemikian apa namanya kapasitas pun gitu ya, tetap gitu ya yang dikejar itu fisiknya dia sebagai seorang perempuan gitu. Dan tentunya ini suatu hal yang membuat kita merasa prihatin dan miris gitu ya. Emang segitunya gitu ya posisi perempuan di bumi ini gitu ya. Kita tuh sebagai perempuan hanya dianggap sebagai orang-orang kedua gitu. Nah, tapi Masya Allah ya, kalau kita lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini, menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu ternyata memang seharusnya ya kita semua itu bisa menjadi mitra ya, bisa menjadi partner yang kompak gitu ya. Bahkan bisa dibilang saling mendukung ya, saling support dan saling mendukung ya. Boleh dilanjut ya slide-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa di seluruh dunia ini ya, sebetulnya kalau kita lihat peradaban-peradaban besar itu ya, hampir seluruh peradaban besar ini dibangun dengan kekuatan ya, dengan kekuatan seorang perempuan gitu. Bukan kekuatan fisiknya ya, bukan kekuatan apa namanya kemampuan dia dalam mengalahkan orang lain ya. Jadi kita tuh nggak diajarin misalnya dalam Islam itu perempuan itu harus kuat seperti Sina misalnya ya atau harus menjadi Wonder Woman gitu ya. Justru perempuan itu bisa membangun peradaban dengan fitrahnya sebagai seorang wanita ya. Kalau misalnya kita perhatikan misalnya ya dulu zamannya Nabi Musa ya ketika Firaun memerintahkan seluruh bayi-bayi yang lahir tahun itu harus dibunuh gitu. Justru fitrah keperempuanan ibunya Musa ini yang akhirnya menyelamatkan ya Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ke dalam kalbu ya ibunya Musa ini untuk menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Dan bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat atau apapun juga, tapi karena dia punya fitrah untuk melindungi anaknya gitu ya, sehingga dia hanyutkan Nabi Musa alaihi salam sampai akhirnya Musa dihanyutkan itu sampai ke dekat istana Firaun ya. Kemudian di sanalah Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh istrinya Firaun yaitu Asyah ya. Dan di situ kembali gitu ya, fitrah seorang perempuan melihat bayi yang lucu gitu ya, melihat apa namanya makhluk yang tidak berdaya itu bawaannya pengen nolongin gitu ya, bawaannya pengen memberikan kasih sayang sehingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun selamat ya dari makar Firaun dan justru dirawat oleh Firaun itu sendiri di istananya sendiri gitu ya, difasilitasi oleh Firaun itu sendiri gitu. Jadi Masya Allah ya ini sebuah skenario yang menunjukkan bahwa perempuan itu nggak mesti apa namanya punya kekuatan super power gitu ya untuk menciptakan sebuah peradaban gitu. Justru perempuan-perempuan yang dianggap tidak berdaya itu gitu dengan kekuatan fitrah mereka, justru mereka bisa memberikan satu kontribusi yang sangat besar terhadap peradaban. Atau misalnya kita lihat gitu ya peradaban Nasrani yang masih
sangat besar sampai saat ini, termasuk salah satu peradaban terbesar ya di muka bumi. Kemarin ketika hari Natal kita lihat bagaimana semua orang di seluruh dunia ini merayakan hari Natal gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana Isa alaihi salam ini dulu diselamatkan istilahnya ya oleh Maryam gitu ya. Oleh Maryam, oleh seorang perempuan yang sholihah ya, yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam ini ya, ini adalah seorang gadis ya, seorang gadis yang awalnya merasa putus asa gitu ya ketika Allah menitipkan Isa alaihi salam itu di rahimnya gitu. Karena beliau tidak punya suami gitu ya. Sampai beliau sempat bertanya kepada malaikat, kenapa gitu ya? Kenapa harus dititipkan seorang bayi gitu ya? Bagaimana bisa dititipkan seorang bayi dalam rahim aku? Padahal aku adalah seorang perempuan yang tidak bersuami dan aku juga bukan seorang pezina kan gitu. Sampai Maryam itu mendapatkan intimidasi ya dari kaumnya, diusir gitu dari kampungnya, kemudian harus melahirkan sendiri di bawah sebuah pohon kurma gitu ya. Tapi dengan kekuatan ruhiyahnya, dengan kekuatan fitrahnya sebagai seorang perempuan, akhirnya beliau menyelamatkan bayi tersebut, dan bayi tersebut adalah Isa alaihissalam yang kelak menjadi pembangun peradaban Nasrani yang besar tersebut sampai saat ini. Jadi kita lihat ya gimana kekuatan perempuan-perempuan dalam sejarah ya, bahkan itu ada diceritakan di dalam Al-Qur'an gitu ya, bagaimana Ismail dijaga dengan sedemikian hati-hati oleh Siti Hajar alaihi salam gitu ya, sehingga Ismail bisa hidup ya, bisa tumbuh besar dan akhirnya membangun sebuah kota, yaitu kota Mekah gitu. Dan kota Mekah ini nanti kelak akan menjadi pusatnya agama Islam sampai sekarang gitu ya. Dan di peradaban-peradaban yang lain juga sama seperti itu. Kalau kita perhatikan peradaban Cina ya, peradaban kerajaan-kerajaan yang lain, itu banyak sekali peradaban-peradaban itu yang besar atau hancurnya itu tergantung pada seorang perempuan gitu ya. Kita ingat bagaimana Majapahit yang sedemikian besar itu pun akhirnya hancur gara-gara urusan perempuan gitu ya, istilahnya gitu ya, gara-gara pernikahan yang gagal antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka kan gitu. Jadi kita lihat bagaimana perempuan ini bisa menentukan kebaikan dalam sebuah peradaban, dalam sebuah generasi, bisa juga menyebabkan kehancuran dalam generasi gitu ya. Nah, di sini kita ingin ya mencoba untuk mencari posisi kita itu sebetulnya di muka bumi ini seperti apa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ya di dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya manusia diciptakan oleh Allah itu bukan kebetulan gitu ya. Manusia diciptakan oleh Allah itu ada purpose-nya gitu. Jadi kita hidup di dunia ini bukan ya gara-gara ibu kita nikah sama ayah kita, terus kemudian ibu kita hamil, terus lahir deh kita, udah gitu aja gitu. Tapi ada sebuah skenario, ada sebuah rencana Allah yang mesti kita gali, yang mesti kita cari. Sebetulnya kita itu di muka bumi ini dilahirkan, dibesarkan, ini untuk apa gitu ya. Peran apa yang harus kita ambil di dunia ini supaya kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan bekal sebaik-baiknya gitu. Nah, boleh dilanjut ya slide-nya ya. Makanya di sini kita lihat ya bahwa sebetulnya yang namanya perempuan itu bisa berkontribusi ya di dalam pembangunan generasi ini dengan berbagai cara gitu ya. Yang paling besar, yang paling umum, ini ada 4 cara ini ya kita bisa berkontribusi terhadap generasi ya. Yang pertama, kita menjadi seorang putri yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kita bisa menjadi seorang istri ya yang bisa mensupport suami kita. Yang ketiga, kita bisa menjadi anggota masyarakat yang punya karya nyata ya, mungkin seperti teman-teman yang ada di LSM ini gitu ya, di komunitas ini. Kemudian juga sebagai seorang ibu ya bagi anak-anak kita. Boleh dilanjut ya slide-nya ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan gitu ya, bahkan orang-orang terbaik di zaman Islam sendiri ya, ini juga kebanyakan itu tidak punya peran yang istilahnya sempurna gitu ya di seluruh bidangnya gitu ya. Jadi ada yang perannya itu menjadi putrinya Rasulullah SAW gitu ya. Dia menjadi kontributor dalam peradaban itu dengan menjadi seorang supporter gitu ya untuk orang tuanya, untuk ayahnya. Ini misalnya kita lihat bagaimana
Fatimah alaihi salam itu menjadi penghibur ya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu membersihkan luka-lukanya, membersihkan kotoran yang dilemparkan oleh orang-orang kafir waktu itu gitu ya. Bagaimana beliau itu memberikan support kepada ayahnya yang mendapatkan amanah besar dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa kalau kita perhatikan ya kesuksesan orang-orang di seluruh dunia ya itu rata-rata karena mereka punya keluarga yang solid gitu ya. Mereka punya keluarga yang kompak gitu. Jadi eh, lebih apa namanya lebih dekat gitu ya kepada kemajuan dan kesuksesan itu ketika keluarganya kompak, ketika anak-anaknya juga mudah diarahkan dibandingkan kalau misalnya seseorang itu punya keluarga yang berantakan gitu. Jadi susah untuk membangun sebuah kesuksesan, mau bikin perusahaan, mau bikin apa namanya karir politik gitu ya. Kalau anak-anaknya, kalau keluarganya itu tidak bisa diandalkan tuh biasanya juga akan kacau kan gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya kompak gitu ya, istrinya juga kompak, kemudian keluarga itu juga saling bahu-membahu, maka di bidang apapun biasanya ya orang itu bisa menjadi seorang bintang gitu ya. Ini ya, jadi kalau di sini ya kita lihat bagaimana kita bisa memilih sebetulnya kita mau mau berperan tuh di mana gitu ya. Jadi jangan mikir bahwa kita itu harus sempurna gitu ya. Kita harus begini tapi juga harus begitu, juga harus begini, harus begitu gitu ya. Ada misalnya orang-orang yang diberikan gitu ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperan gitu ya menjadi seorang apa ahli gitu, seorang apa pakar ya di masyarakat. Tapi ternyata beliau membutuhkan support system gitu ya. Beliau membutuhkan apa namanya? Sebentar. Maaf ya. Ya. Jadi eh, ada misalnya orang yang bisa berperan di apa di bidang-bidang publik gitu ya, tapi ternyata beliau nggak bisa misalnya jadi seorang ibu yang baik untuk anaknya gitu ya, karena nggak cukup waktu dia untuk bisa mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia juga nggak bisa misalnya menjadi seorang istri yang mensupport suaminya gitu. Ada misalnya orang yang jadi ibu yang baik, tapi dia nggak sempat keluar ke masyarakat gitu. Jadi artinya kita bisa memilih sebetulnya kita itu punya kelebihan di jalur mana gitu dan mungkin kita akan mengembangkan gitu ya, mengembangkan potensi kita di jalur tersebut untuk menjadi seorang yang berkontribusi melalui jalur tersebut gitu ya. Ini ya contohnya misalnya Putri Rasulullah SAW, beliau juga adalah seorang politikus, beliau juga adalah seorang orator gitu ya, beliau juga perawi hadis. Jadi betul-betul mensupport Rasulullah SAW di dalam kehidupan awal-awal dakwah di kota Mekah gitu ya. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya, kita juga lihat ada misalnya peran gitu ya seorang perempuan itu sebagai support yang luar biasa gitu ya bagi suaminya. Itu seperti yang dicontohkan oleh Bunda Khadijah gitu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika memiliki banyak permasalahan ya di jalan dakwah itu, beliau harus berhadapan dengan orang-orang yang memusuhinya, beliau harus berhadapan dengan orang-orang yang apa namanya yang merongrong gitu ya dalam perjalanan dakwah beliau. Beliau disupport oleh Siti Khadijah gitu ya sampai dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu kalau lagi mumet gitu ya banyak masalah di luar kemudian pulang ke rumah itu melihat wajah Khadijah alaihi salam radhiyallahu anha hilang 50% permasalahannya gitu ya. Jadi saking memberikan supportnya, saking menenangkannya gitu ya si istri ini baru juga pulang ya, belum diapa-apain, baru ketemu, lihat wajahnya itu langsung hilang 50% seluruh permasalahannya. Dan ketika Rasulullah ini mendapatkan apa namanya kata-kata yang menguatkan gitu ya, maka 100% permasalahan beliau itu hilang gitu ya. Jadi kalau kita emang ingin jadi istri yang solihah gitu ya, jadi ingin istri yang baik ya, kita support suami kita gitu ya. Kita berikan dia ruang gitu ya. Jangan sampai ini banyak kejadian ya, teman-teman itu kalau udah konsultasi, udah konseling gitu ya, suka ribut misalnya istri-istri yang bilang, oh suami saya tuh nggak peduli teh sama saya gitu ya, suami saya tuh nggak pernah mau bantuin keluarga saya, nggak pernah mau apa bantuin nyuapin anak, nggak pernah mau bantuin nyuci piring gitu ya, padahal saya capek dari pagi sampai sore ngurus semua anggota apa ngurus semua pekerjaan di rumah tangga gitu ya. Tapi ketika
ada suami yang sedemikian rajinnya gitu ya membantu istrinya, ternyata si istrinya juga ribut gitu ya. Teh, suami saya itu eh, kerjanya tuh ya di rumah aja gitu ya. Nggak mau dia tuh cari cari apa sambilan gitu ya kerja supaya kita dapat uang lebih banyak gitu. Karena kan ini anak-anak saya juga sudah mau sekolah, saya butuh biaya buat ini buat itu gitu ya. Jadi salah aja gitu ya. Kita kadang-kadang gitu, ada suami yang karirnya bagus gitu ya, tapi si istrinya tuh setiap suaminya pulang cemberut terus gitu karena si suami itu selalu pulang telat, selalu apa lembur gitu ya, selalu workaholic, bahkan udah sampai di rumah juga masih kerja terus gitu kan. Tapi si istri tuh ingin si suaminya itu karirnya bagus gitu, bisa lebih mentereng dibandingkan dengan suami orang lain kan gitu ya. Tapi kalau disuruh mensupport kayak gitu dia nggak mau gitu ya. Hari Sabtu Minggu suaminya itu harus menjadi seorang family man kan gitu. Sementara ya ya yang namanya manusia itu ya harus bisa memilih akhirnya gitu. Kita mau yang mana gitu. Nggak bisa kita tuh jadi semuanya. Seperti kita juga ibu-ibu, kita perempuan ya nggak bisa jadi semuanya. Ya bapak-bapak juga sama gitu. Nggak bisa jadi semuanya. Akhirnya di sini kalau kita mau seperti Khadijah radhiyallahu anha, kita support gitu ya suami kita. Kenapa misalnya Rasulullah SAW itu bisa tenang gitu ya berdakwah gitu ya, bisa apa namanya bahkan bisa mengorbankan hartanya gitu ya di dalam dakwah karena istrinya itu mensupport gitu. Bayangin kalau misalnya Khadijah itu seperti kita gitu ya, baru juga ada yang nanya di masjid abis Isya gitu, kita udah cemberut gitu kan lihat suami pulang. Dari mana? Maksud sholat Isya aja segitu lamaan gitu ya. Kalau misalnya ngelihat suaminya ibadah tengah malam kan seperti Rasulullah, mungkin kita juga akan cemberut gitu ya. Terus aja sholat kan gitu ya, nggak peduli sama istrinya gitu. Jadi di sini kita posisikan gitu kalau misalnya kita emang ingin menjadi seorang istri yang soleh gitu ya, dengan cara apa suami kita ini bisa bisa berkembang, dengan cara apa suami kita ini bisa melejitkan potensi-potensinya, kita mencoba untuk mencarikan jalan gitu ya, kita coba untuk carikan jalan, kita coba untuk berikan support, berikan keleluasaan gitu ya, kalau perlu bahkan seperti Khadijah itu sampai mengorbankan hartanya gitu. Jadi untuk dakwah itu Rasulullah SAW itu mendapatkan support harta ya dari Khadijah radhiyallahu anha yang jumlahnya tidak sedikit kan gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil peran yang lain misalnya ya, ini bisa dilanjut aja ya slide-nya ya. Kita bisa mengambil peran sebagai seorang anggota masyarakat gitu ya. Jadi kita lihat di dunia ini ya di apa namanya di Indonesia juga gitu ya. Banyak sekali peran-peran sosial yang mungkin memerlukan apa namanya kontribusi ya, memerlukan kita bisa terjun langsung gitu ya ke masyarakat gitu ya. Seperti yang dulu misalnya dicontohkan oleh R.A. Kartini misalnya ketika beliau membuka kelas-kelas ya privat belajar membaca gitu ya, belajar menghitung di depan rumahnya gitu ya. Dan kita tuh bisa banget gitu ya menciptakan kesempatan-kesempatan membangun generasi dengan cara sosial seperti itu gitu. Kalau misalnya kita mau mencari peran ya berkontribusi di bidang pendidikan aja misalnya ya. Saya dulu pernah ya ngundang anak-anak di sekitar rumah itu untuk belajar matematika gitu ya, untuk belajar matematika di rumah. Sebetulnya dulu niatan saya mah sederhana aja. Jadi saya punya anak, karena anak saya homeschooling, saya ingin anak saya tuh punya temen gitu ya ketika dia belajar gitu. Akhirnya saya ngundang tuh teman-teman yang lain supaya kalau anak saya belajar itu nggak sendirian, jadi dia lebih semangat. Ternyata bisik sana, bisik sini, bisik sana, bisik sini, akhirnya jadi banyak ya yang ikut pelajaran matematika di kelas saya itu sebelum pandemi ya. Jadi satu kelas itu bisa sampai 20 sampai 25 orang anak-anak ya, kebayangnya saya ngajar dan apa namanya ternyata anak-anak itu seneng gitu ya, dan ternyata mudah banget membuat anak-anak itu senang gitu. Jadi tinggal modal misalnya sebungkus permen, yang bisa jawab kasih satu permen gitu ya, yang bisa jawab kasih oleh-oleh apa misalnya, itu aja udah bikin mereka seneng belajar dan mereka tuh semangat banget gitu ya untuk belajar. Dan teman-teman saya juga ya misalnya yang mereka punya buku gitu, kemudian buku itu di apa namanya taruh di rak di lantai yang bisa diakses oleh anak-anak tetangga, kemudian ngundang anak-anak tetangga itu buat main di rumahnya kan gitu ya, baca buku bareng. Ternyata makin lama anak-anak itu juga makin banyak ya datang ke situ, bikin acara baca bersama gitu ya, terus main bersama gitu kan. Dan ternyata mudah ya untuk menginisiasi sebuah
kebaikan gitu ya, khususnya di bidang pendidikan. Karena banyak banget orang yang butuh gitu. Orang yang jago bahasa Inggris, dia bisa buka kelas bahasa Inggris di rumahnya gitu ya. Orang yang bahkan cuman sekedar misalnya jago bermain sesuatu aja gitu ya, itu bisa buka kelas bermain di rumahnya gitu ya. Jago catur misalnya ya, buka kelas catur di rumahnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada embel-embel gratis, itu pasti yang datang itu banyak gitu. Dan gak kerasa nanti tiba-tiba kita sudah berkontribusi aja di masyarakat itu dengan cara seperti itu. Ada misalnya teman saya yang dia itu awalnya cuma seneng aja nanem-nanem gitu ya. Dia seneng nanem-nanem, terus karena dia seneng nanem, dia inovasi dengan kreativitasnya gitu ya, menciptakan berbagai jenis pupuk gitu ya, mulai dari pupuk yang dari apa tempat sampah Takakura misalnya, kemudian dia apa namanya berinovasi juga dengan membuat bioenzim gitu ya, terus segala macam sehingga eh, sayur-sayuran yang dia tanam itu bermanfaat buat tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi kalau panen misalnya panen selada itu semua tetangganya kebagi. Kalau misalnya dia panen bawang daun semua tetangganya juga kebagi gitu ya. Sehingga akhirnya lama-kelamaan eh, tetangga-tetangganya itu pun akhirnya tertarik belajar nanam gitu ya. Dan akhirnya di RW itu jadilah gitu ya sebuah RW percontohan yang biasanya kan kalau udah kayak gitu biasanya pemerintah juga datang gitu ya. RW, RT, kelurahan juga datang. Jadilah itu RW percontohan gitu. Di situ disebut sebagai RW yang sukses dalam membangun di bidang apa namanya di bidang eh, bukan agrobisnis ya. Ya gitulah tanaman rumahan kan gitu. Kemudian dikloning ke RW-RW yang lain gitu ya. Nggak semuanya berhasil gitu ya, karena memang beda beda passion, beda juga gitu hasilnya. Tapi kalau misalnya kita mau berkontribusi di masyarakat, sebenarnya dari apa aja yang kita suka itu bisa gitu ya, bisa kita kerjain gitu ya. Ada temen misalnya yang dia tuh hobinya cuman cuman masak sih awalnya gitu ya, cuman masak misalnya ya. Dengan dia hobi masak itu, ya kadang-kadang dia ngundang misalnya anak-anak untuk cooking class di rumahnya gitu ya. Terus dia ngundang ibu-ibu yang lain juga untuk apa masak-masak bareng gitu ya di rumahnya gitu. Ya dan lama-lama ya akhirnya orang-orang juga terinspirasi gitu ya dengan model-model masakan-masakan baru dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin berkontribusi ya di masyarakat dari mulai yang kecil-kecil itu bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sukanya di medsos gitu ya, teman-teman suka ngulik Canva aja gitu ya. Saya ingat di apa di rumah itu ada rekan saya yang seneng bikin-bikin flyer pakai Canva. Cuman gitu doang sebetulnya ya. Tapi ternyata orang-orang tuh jadi pada nanya, "Teh ini gimana cara bikinnya? Teh ini gimana cara pakai Canva-nya?" Udah gitu doang. "Oh ya kita joinan yuk, kita ketemuan di Zoom." Akhirnya jadi gitu ya sebuah kelas Canva yang ternyata bisa membantu banyak ibu-ibu yang lain ketika mereka mau jualan online gitu ya. Ini selain kelas Canva dia juga nanya-nanya gimana caranya untuk bikin toko di marketplace, gimana caranya untuk bikin konten, gimana caranya untuk macam-macam. Akhirnya terbentuklah kelas-kelas yang apa saling support gitu ya untuk perempuan-perempuan dengan berbagai hobi, dengan berbagai latar belakang gitu ya, dengan berbagai kesukaan gitu ya. Ternyata ya banyak banget yang bisa kita apa namanya kontribusikan gitu ya. Ini dilanjut-lanjut aja ya slide-nya kita udah lewat. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi seorang apa namanya perempuan yang berkarir misalnya ya, kita punya kesempatan masuk ke dalam sebuah kantor, ke dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kenapa enggak kita manfaatkan gitu ya. Dan saya selalu ngingetin gitu ya bahwa ketika kita melakukan sesuatu ya, kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan itu dengan ihsan sehingga kalaupun misalnya kita tuh perlu mengorbankan sesuatu, yang kita korbankan itu worth it gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngorbanin sesuatu tapi dapatnya zonk gitu. Misalnya suka banyak tuh yang nanya, "Teh menurut Teteh gimana kalau misalnya ibu-ibu itu harus bekerja di kantor segala macam gitu ya." Saya selalu bilang pastikan bahwa pekerjaan teman-teman di kantor itu bermanfaat lebih banyak dibandingkan kalau teman-teman itu cuman apa namanya diem aja di rumah dan apa nggak ngelakuin sesuatu gitu ya. Jadi kayak misalnya ada seorang apa namanya ibu misalnya dia merasa dia mau menjadi ibu rumah tangga tapi ternyata di rumah tangga juga dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya ngurus anak enggak gitu ya ngurus anak juga enggak ngurus rumah juga enggak ngurus suami juga enggak gitu ya ya nggak menjadikan dia sebagai seorang ibu rumah tangga sejati juga gitu ya kalau seperti itu gitu ya soalnya banyak tuh teman-teman yang kalau udah
curhat gitu ya, saya itu merasa tidak menjadi ibu yang baik karena saya harus bekerja, karena saya harus meninggalkan anak saya harus memberikan support kepada anak saya gitu ya, saya harus menitipkan anak saya di daycare dan segala macam gitu ya. Di sini kita lihat bahwa kita bisa punya peran-peran yang terbaik gitu ya dengan mencari kemanfaatan diri kita itu yang lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kita emang memilih untuk menjadi seorang perempuan yang berkarya di luar, pastikan bahwa karya itu sebanding gitu ya dengan apa yang kita korbankan gitu. Kalau misalnya ternyata kita harus menitipkan anak kita di sekolah, menitipkan anak kita di daycare, menitipkan anak-anak kita kepada pembantu rumah tangga atau babysitter gitu ya, maka kita harus pastikan bahwa hasil kerja kita itu sepadan gitu. Jadi jangan sampai kerjanya juga nggak dapat apa-apa gitu ya, cuman rutinitas doang. Di kerjaan juga kita tuh nggak mencrang-mencrang amat, nggak jadi seseorang yang penting-penting amat gitu ya, hanya sekedar menyambung nyawa saja gitu ya. Sementara anak kita nggak keurus juga gitu ya, kita kasih gadget supaya dia itu nggak tantrum segala macam, akhirnya jadi salah proporsinya gitu, jadi salah apa namanya, salah prioritasnya kan gitu. Jadi kita perlu gitu ya mencari suatu cara, gimana caranya supaya kalaupun kita harus berkontribusi di luar itu betul-betul bisa menampilkan gitu, menampilkan sisi terbaik yang membuat kita itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin ya ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kita gitu ya. Ketika kita menolong perempuan-perempuan di sana gitu ya, misalnya teman-teman ada yang punya amanah untuk melatih ibu-ibu sampai ke pelosok-pelosok sampai nggak sempat ngurus anak gitu ya, tapi kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, kita ingin memberikan banyak kebaikan untuk perempuan-perempuan di seluruh pelosok Indonesia, kita ingin membangun generasi gitu ya supaya perempuan-perempuan itu punya kapabilitas yang lebih tinggi, kita titipkan anak-anak kita kepada Allah, insya Allah gitu ya, anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang mudah gitu ya, yang mudah untuk dididik. Dan ketika kita pergi pun juga orang-orang yang ada di sekitar anak-anak kita ini akan menjadi pengganti kita gitu ya, akan menjadi pensupport kita kan gitu. Jadi jangan sampai ya nauzubillah gitu ya, seperti yang terjadi sekarang gitu ya, anak-anak itu ditinggalkan karena si ibunya ini egois misalnya ya, dia tuh pergi keluar cuman karena dia nggak pengen bosen di rumah, jadi cuman kayak gitu doang, itu kan sebetulnya jadi sayang gitu ya, jadi apa namanya, jadi nggak sepadan gitu hasil yang didapatkan dengan apa namanya, dengan pengorbanan yang harus diberikan. Nanti kalau udah macam-macam gitu ya, anaknya aneh-aneh, baru deh datang ke Puspaga gitu ya, bilang, teh gimana ya anak saya tuh sekolah SMA tapi ternyata dia tuh suka bolos, teh gimana ya anak saya itu kuliah tapi ternyata SPP-nya mah dia dipakai buat macam-macam, buat pacaran, buat apa-apa. Ya saya bilang, ya itu karena kita dari awal itu nggak bisa memberikan sebuah proporsi yang baik ya dalam aktivitas kita gitu. Makanya kita harus harus cari dulu kalau misalnya kita melakukan sesuatu, harus kita yakinkan diri kita sendiri dan harus kita niatkan bahwa itu adalah untuk kebaikan yang lebih baik gitu ya. Kita mencari prioritas amalan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan pahala lebih banyak dan lebih bermanfaat gitu. Makanya di dalam Islam sendiri misalnya ya, perempuan yang berkontribusi gitu ya, baik di tempat kerja yang komersil ataupun di lingkungan-lingkungan sosial, itu tidak pernah dilarang. Bahkan istri-istri Rasulullah sendiri juga banyak sekali gitu ya memberikan contoh bagaimana mereka itu menjadi seorang dermawan, bagaimana mereka menciptakan lapangan kerja, bagaimana mereka itu memberikan kesempatan gitu ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana mereka memberikan ilmu, mengajar gitu ya. Bahkan seperti Aisyah radhiyallahu anha ini, beliau adalah seorang maha guru gitu ya untuk muslimah-muslimah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi kita pastikan gitu ya, kalau misalnya kita emang mau kerja, ya seriuslah kerja gitu. Cari ilmunya gitu ya, upgrade diri kita gitu. Jangan sampai jadi setengah-setengah gitu ya. Kita kerja ingetnya anak terus gitu ya, sehingga kerjaan kita nggak kelar-kelar gitu ya. Karir kita mentok, nggak naik-naik. Kita di rumah mikirnya kerjaan terus kan gitu. Jadi udah nyampe di rumah, anak kita marahin gara-gara kita inget kerjaan kita kemarin diprotes sama bosnya kan gitu. Kerjaan kita belum beres, terus kita kena deadline segala macam, sehingga di rumah anak nggak keurus, ya di kantor juga kerjaan kita nggak keurus. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, ini peran kita yang keempat yang bisa kita pilih itu sebagai seorang ibu ya. Seorang ibu ya, bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan al-ummu itu madrasatun ula. Ibu itu adalah madrasah pertama ya buat anak-anaknya.
Kita tadi lihat ya bagaimana peran perempuan menjadi seorang ibu itu bisa membangun peradaban yang besar ya, seperti tadi Maryam bisa membesarkan Isa alaihi salam, Siti Hajar bisa mempertahankan kehidupan Ismail alaihi salam gitu ya, walaupun disimpan oleh Ibrahim alaihi salam itu di gurun yang nggak ada ATM-nya gitu ya, nggak ada delivery ordernya gitu, nggak ada Indomaret, Alfamaretnya gitu ya. Tapi ya ternyata ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada seorang wanita untuk bisa menjadi seorang ibu yang mensupport anak-anaknya. Di sini kita lihat bahwa ketika kita menjadi seorang ibu ya, kita tuh perlu ngebayangin. Kok saya suka ngebayangin gitu ya. Saya ini menjadi seorang ibu. Saya melahirkan 6 orang anak ya, yang lahir yang hidup itu ada 5 orang. Dan saya ngebayangin bahwa ketika saya mati itu saya harus digantikan oleh 5 orang anak saya gitu ya. Jadi yang saya tinggalkan itu harus 5 kali lipat lebih baik daripada saya sekarang gitu. Kebayang nggak gitu ya. Dan kalau misalnya anak saya 1 orang itu lebih baik berkali-kali lipat dibandingkan saya gitu. Misalnya anak pertama, misalnya dia lebih baik 4 kali lipat dibandingin saya. Anak kedua lebih baik 4 kali lipat dibandingin saya. Saya bisa tenang mati itu dengan meninggalkan kebaikan 20 kali lebih banyak daripada kalau saya yang hidup gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya kita ngomongin hitung-hitungan, tapi dalam artian kita itu punya visi gitu ya, bahwa apa yang kita tinggalkan untuk dunia ini gitu ya, ketika kita sudah berusaha gitu menjadi seorang ibu itu haruslah kebaikan-kebaikan yang banyak kan gitu. Kalau bisa bahkan nggak cukup cuman 1 kali lebih baik, 4 kali lebih baik, 10 kali lebih baik, bahkan beribu-ribu kali lebih baik gitu ya. Jadi yang dulu misalnya pernah dicontohkan oleh ibundanya Imam Syafi'i alaihi salam. Kalau teman-teman pernah dengar kata Imam Syafi'i gitu ya, beliau itu adalah seorang ulama yang besar sekali gitu ya, ulama yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ternyata beliau itu dibesarkan dengan penuh kesungguhan gitu ya oleh ibunya gitu ya, sehingga walaupun Imam Syafi'i inilah seorang anak yatim ya, tapi ibunya ini nggak nyerah gitu ya, beliau mencari kemana-mana guru yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi anaknya gitu ya, sehingga kita lihat gitu ya bahwa Imam Syafi'i ini bukan cuman lebih baik daripada ibunya sekali, 2 kali, 1000, 2000 gitu ya, bahkan berjuta-juta kali gitu, karena ilmu beliau itu adalah ilmu yang dipakai selama ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun ya. Kalau nggak salah Imam Syafi'i itu sekitar 200 Hijriah, sekarang sudah 1500 Hijriah. Jadi 1300 tahun dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia yang jumlahnya banyak banget. Itu kebaikan yang diberikan tuh luar biasa, jutaan kali gitu ya. Atau misalnya seperti Imam Bukhari gitu ya. Imam Bukhari itu ketika kecil beliau itu menderita gangguan penglihatan gitu. Tapi si ibunya ini nggak putus harapan ya, setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kesembuhan untuk matanya Imam Bukhari ya. Walaupun tabib-tabib, dokter-dokter tuh udah bilang nggak mungkin sembuh gitu ya, nggak akan bisa sembuh. Tapi beliau yakin sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa setiap malam, tidak ada keraguan dalam hatinya, sampai akhirnya Allah bukan hanya sekedar menyembuhkan gitu ya mata dari Bukhari, tapi juga menjadikan mata itu sebagai mata yang paling barokah sepanjang hayat gitu ya, sepanjang sejarah manusia. Karena Imam Bukhari ini adalah seorang manusia yang punya hafalan hadis jauh lebih banyak daripada ulama manapun sampai saat ini. Jadi nggak ada ulama sekarang itu yang bisa ngalahin hafalan hadisnya Imam Bukhari gitu ya. Masya Allah ya, tabarakallah. Jadi kita lihat bahwa perjuangan seorang ibu untuk menciptakan anak yang kebaikannya itu berjuta-juta kali lipat daripada apa yang bisa dia berikan gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya, misalnya kita punya anak banyak tuh jangan cuman kepikiran nanti kalau kita punya anak harus ngasih makan, nyuapin, ngejar-ngejar gitu ya, harus ngajar, harus biayain pendidikannya. Tapi harus kita bayangkan bahwa ketika kita melahirkan seorang anak, kita akan punya kesempatan gitu ya untuk memberikan yang terbaik ya, berkontribusi di dunia ini gitu ya, sehingga kita bisa memberikan suatu kebaikan bagi peradaban gitu ya. Dan insya Allah kebaikan peradaban itu tidak hanya kita bisa panen di dunia saja, tapi juga insya Allah akan kita bawa terus ya, dan pahalanya akan senantiasa mengalir sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti gitu. Jadi kita boleh pilih gitu ya, dari dari empat peran tersebut yang kira-kira kita tuh bakal bakal punya kekuatan gitu ya, kita punya kesempatan gitu ya untuk melakukan hal tersebut itu yang mana gitu.
peran apa gitu ya, apakah kita akan menjadi support bagi orang tua kita gitu ya, mungkin buat teman-teman yang punya perusahaan keluarga, apakah kita yang akan menjadi pewaris mereka gitu ya, teman-teman yang misalnya punya orang tua pendiri pesantren, apakah kita yang akan melanjutkan gitu ya apa yang sudah mereka awali gitu kan, atau misalnya orang tua yang sudah punya peran di masyarakat, apakah kita akan bisa melanjutkan apa yang sudah mereka sudah mereka bangun di awal gitu ya, atau seperti tadi menjadi seorang istri, kita support suami kita dengan penuh kesungguhan gitu ya, yang membuat kita itu bukan menjadi istri yang membuat suami menyesal gitu ya. Katanya sekarang kalau di TikTok itu suka banyak tuh ya orang-orang yang bilang, mumpung lo belum kawin gitu kan, nanti kalau udah kawin lo nyesel kayak gue gitu. Berarti kan si istrinya bikin dia nyesel gitu ya. Si istrinya membuat dia merasa menikah itu tidak mendapatkan suatu nilai tambah gitu. Nah, kita tuh ingin ketika kita menjadi seorang istri itu, suami kita yang asalnya bukan apa-apa itu menjadi seseorang gitu ya. Yang asalnya bukan siapa-siapa itu menjadi orang yang punya peran yang baik gitu kan di masyarakat gitu. Jadi dengan menikah sama kita gitu ya, suami kita itu menjadi orang yang lebih besar, lebih berpotensi, lebih berkapasitas gitu. Bukan sebaliknya gitu ya. Nauzubillah, gara-gara menikah dengan kita, suami kita jadi stres, suami kita jadi bermaksiat, suami kita jadi korupsi gitu ya, suami kita masuk penjara, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kepikiran gitu ya, kita itu ingin seperti itu gitu ya. Tapi justru kalau kita mau jadi istri solihah, gimana caranya? Ya misalnya ada orang yang nanya, teh saya ingin nikah tapi suami saya tuh kayaknya bukan siapa-siapa deh, dan kayaknya nggak bisa apa-apa deh gitu ya. Saya bilang justru itu kesempatan Anda gitu ya sebagai seorang istri. Bisa nggak menciptakan suami gitu yang memotivasi, mensupport, yang asalnya bukan siapa-siapa itu jadi seseorang ya. Asalnya bukan apa-apa itu menjadi orang yang diperhatikan, yang diperhitungkan dalam masyarakat gitu ya. Dan itu adalah ciri-ciri istri sukses gitu ya. Dan kalau udah kayak gitu, si istri itu udah nggak perlu khawatir misalnya ya dengan isu-isu pelakor misalnya gitu ya. Ya peduli amat gitu ya, mau ada pelakor kayak mau ada apa gitu ya. Kita cukup kuat gitu ya untuk menciptakan suami-suami baru, bukan suami baru gitu. Maksudnya kita cukup kuat untuk tidak menggantungkan hidup kita kepada orang, tapi kita kan senantiasa hanya menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu dulu sih ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Teh Desi ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, Teh Patra. Ilmunya sangat ngena banget ya, apalagi kalau buat seorang ibu gitu ya, untuk kedepannya kita gimana caranya membangun generasi-generasi yang beratus-ratus kali lipat lebih baik dari kita gitu ya, bahwa seorang perempuan itu meskipun dengan ketidakberdayaannya tapi ternyata bisa merubah sebuah peradaban besar gitu ya Teh ya gitu. Jazakilah ya Teh ilmunya Teh Patra. Ya, Mbak Iyakum. Ya, semoga nanti bisa silaturahmi lagi ya Teh di pertemuan berikutnya. Hatur nuhun ya Teh untuk ilmunya. Semoga para peserta semua perempuan peduli generasi bisa mengambil banyak hikmah ya dari apa yang dipaparkan oleh Teh Patra. Jazakallah ya Teh. Saya sudah bisa izin pamit duluan. Boleh Teh. Ya, hatur nuhun ya semua Ya, ya. Mohon maaf ya lahir Teh. batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya tadi penjelasannya sangat menyentuh banget ya kalau saya sebagai seorang ibu ternyata emang perempuan itu dalam banget ya gitu untuk perannya meskipun seorang ibu gitu ya. Tadi kan Teh Patra bilang juga kita nggak perlu ya untuk sukses di berbagai profesi gitu ya, tapi kita pilih aja sih yang mana yang paling bisa kita maksimalkan gitu ya, potensi kita apa gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka pengen semuanya ya dipegang, pengen ibu sukses gitu ya, kerja sukses dan semuanya. Tapi kan ya pada akhirnya mah sekecil apapun gitu ya potensi yang kita punya gitu kan, itu kalau kita maksimalkan insya Allah ya akan menjadi sebuah
keberkahan dan kesuksesan sampai turunnya ridho Allah sama kita. Nah, teman-teman, saya mau mengingatkan lagi mengenai ini ya, hadiah atau door prize di kegiatan kick off Perempuan Peduli Generasi kali ini. Saya akan bacakan mengenai aturan untuk mendapatkan door prize-nya ya. Nah, jadi door prize-nya itu kita alhamdulillah ada beberapa sponsor ya teman-teman. Di antaranya itu ada Lestari Floris, ada Abadi Grosir yang mini gold, ada juga Sei Sapi Almera dan Sasmira juga gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat door prize, jadi caranya itu disimak ya teman-teman baik-baik. Pertama, pastikan kamu sudah mengikuti akun Instagram @perempuanmudakarya, kemudian share keseruan acara hari ini ke sosial media kamu dan tag Perempuan Muda Karya, lalu tag juga 3 teman kamu. Nah, sertakan hashtag Perempuan Peduli Generasi, Perempuan Muda Karya, dan Emproud Moment dan Emproud Woman. Pastikan akun kamu tidak di-privat ya. Pemenang akan diumumkan H+1 atau besok melalui Instagram Perempuan Muda Karya. Jadi pastikan kamu follow untuk terus update ya. Nah, kira-kira jelas ya teman-teman mengenai door prize-nya gitu. Dan nanti kalau misalkan kurang jelas juga ada ya di grup untuk penjelasan tentang mendapatkan door prize ini. Nah, selain itu juga teman-teman yang mengikuti kegiatan Zoom hari ini di kolom komentar ada ya link presensi atau daftar hadirnya yang dikirimkan oleh Teh Anissa Martina. Nah, nanti diisi ya teman-teman presensinya gitu, karena kegiatan kick off Perempuan Peduli Generasi ini juga menjadi nilai tambah ya buat para peserta Perempuan Peduli Generasi gitu. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan dari Ketua Pelaksana kita, Kak Anissa Martina, mengenai pemaparan teknis Perempuan Peduli Generasi. Nah, Kak Ica, gimana Kak Ica? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Kak Ica hari ini? Iya, alhamdulillah sehat ya. Sudah dapat Ya, penyegaran dari Teh Patra ya tadi ya. alhamdulillah ya, jadi Semoga nambah ini lagi, nambah insight lagi ya Teh ya. Silakan Teh, boleh dijelaskan mengenai Perempuan Peduli Generasi ya Teh ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang, selamat pagi menjelang siang ini ya. Jam 11.10. Oke, izinkan saya untuk share screen apa yang akan saya sampaikan ya. Oke, sudah terlihatkah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, ini memang di sini tidak semuanya peserta mungkin ya, atau ya sebagian besar peserta dari Perempuan Peduli Generasi yang akan mengikuti proses seleksi ya selanjutnya. Yang oke, sekarang ini baru kita tahap pertama ya istilahnya, baru pembukaan, baru pengenalan dan sedikit tadi motivasi ya dari Ibu Patra atau Teh Patra yang ternyata banyak ide ya. Kalau tadi saya dengar wah jadi kepikiran nih sebenarnya teman-teman di sini juga jadi bisa banyak inputan tadi ide-ide apa yang harus kita yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar kita jadinya. Nah, tapi sebelum ke teknis ide yang tadi ya, jadi baru ide dulu kan. Jadi kita akan seleksi dengan esai. Jadi salah satu tahapan seleksinya adalah dengan membuat esai yang akan saya jelaskan teknisnya seperti apa. Nah, tadi juga mungkin sudah ada idenya mau kayak gimana, bisa langsung nanti ya dibuat esainya. Nah, ini untuk
Submit-nya, oke. Sebelum ke teknisnya, saya langsung ke submit. Untuk submit esainya maksimal banget itu tanggal 18 Januari, itu sekitar hari Rabu ya berarti ya. Hari Rabu dari sekarang di jam 23.59. Jadi memang full ya sampai sebelum jam 12.00 itu masih bisa mengirimkan esai kalian. Nah, syaratnya untuk mengikuti esai perempuan peduli generasi ini yang pastinya warga negara Indonesia ya, karena di sini ya kita dari Indonesia ya. Terus ini bersifat individu bukan kelompok. Jadi harapannya tadi yang sebelumnya juga sudah daftar kan kalian personal ya. Jadi peserta itu masing-masing pribadi gitu ya, bukan per kelompok. Karya tulisnya adalah karya murni buatan sendiri dan bukan hasil plagiarisme ya, dan menerjemahkan dari karya orang lain gitu. Jadi memang ini mah murni, apa yang kalian pikirkan gitu ya, yang memang sudah ini ada idenya langsung. Dan ini semua kecurangan pada perlombaan ini akan berakibat pada pengurangan nilai, yang nanti akan ada faktor-faktor penilaian apa aja sih, diskualifikasi maupun pembatalan juara lomba. Jadi ya kita jujur aja lah ya, apa yang sudah kalian pikirkan idenya memang ide murni dari kalian. Nah, selanjutnya peserta itu hanya boleh mengirimkan satu karya. Jadi coba dipilah-pilah lagi, mungkin ada yang kepikiran 2 atau 3 atau 4 idenya, dipilah lagi mana yang kira-kira terbaik menurut kalian. Nah, dikirimkanlah hanya satu karyanya saja. Nah, selanjutnya ada komitmen yang memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab dengan menandatangani komitmen statement ya. Jadi nanti akan ada form pernyataan gitu untuk komitmen dan membayar komitmen fee-nya. Di sini ada kayak biaya komitmen ya. Jadi dengan kita mengikuti ini, apalagi ini hasil karyanya itu akan sampai ke generasi selanjutnya. Maksudnya ini karya kalian itu akan dipakai untuk menggunakan memperbaiki generasi selanjutnya kan, atau lingkungan sekitar lah minimal gitu. Selanjutnya ada ketentuan SIPPG-nya. Nah ini ya, yang pasti semua yang telah mendaftar, yang ada di grup pasti sudah membaca, harapannya sudah membaca buklet Perempuan Peduli Generasi, teknis acara secara umumnya ada di sana, dan membayar komitmen fee yang tadi sebesar 100.000 melalui rekening mandirinya Perempuan Muda Karya. Ada di sini ya, nanti mungkin bisa di-share lagi di grup. Lakukan konfirmasi ke nomor WhatsApp Kak Sintai, nanti ini juga di-share ya. Jadi nanti dengan Kak Sinta silakan setelah mengirimkan atau membayarnya 1 kali 24 jam konfirmasinya dengan nama lengkap, judul esainya, dan pilihan pilarnya. Oke, karya yang dikirimkan adalah karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan dalam perlombaan apapun. Yang tadi ya masih murni hasil ide dari kalian sendiri. Karya tulis peserta akan menjadi hak milik panitia dan keputusan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat. Jadi ini pure setelah kalian mengikuti ini bisa digunakan oleh panitia ya. Wajib follow, namun data kalian tetap terprivatkan gitu ya. Privasi karena itu. Wajib follow akun Instagram Perempuan Muda Karya. Instagram Anda atau kalian peserta tidak boleh di privat atau harus first account ya. Jadi nanti akan ada ini kan upload Twibbon dengan caption semenarik mungkin dan tag Perempuan Muda Karya serta tag juga 3 teman kalian. Nah, berarti selama 10 hari atau selama 2 minggu ke depan tidak diharapkan tidak diarsipkan karena itu juga salah satu penilaian juga ya untuk nanti sampai ke akhir Perempuan Peduli Generasi. Nah, ini keaktifan dalam share Twibbon yang diadakan Perempuan Muda Karya ini di Instagram, apakah itu positif komen, likes, dan lain-lainnya, itu menjadi poin plus nanti kita cek berarti satu-satu ya, karena kalian ngetik, nanti kita cek satu-satu. Dan disesuaikan gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada penulisan esai PPG ya.
Penulisan sistematika penulisannya itu naskah esainya terdiri dari 3-7 halaman, yang itu tidak termasuk cover ya. Jadi ini range aja, boleh minimal 3, maksimal 7, tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Esainya ditulis pada kertas A4 dengan batas tepi margin 4 cm kiri, 3 cm kanan, 3 cm bawah, dan 3 cm atas. Fontnya Times New Roman 12, pasti 1,5. Yang suka nulis karya tulis mungkin ya sering umumnya seperti ini ya. Lembar judulnya, judul diketik menggunakan huruf kapital sesuai dan tepat dengan masalah atau solusi yang ditulis ya. Jadi sesuai apa yang sudah kalian idekan. Nama penulisnya jelas, pada halaman judul disertakan logo Perempuan Peduli Generasi, nanti akan dikirimkan juga logo PPG-nya. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan kasih lihat contohnya seperti apa. Untuk naskah esainya, ini struktur penulisannya tertulis pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi, oke, ya nanti akan di-share kembali ya. Jadi saya jelaskan secara verbal dulu. Ini ada 3 struktur aja sebenarnya, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan tadi terdiri dari 3-7 halaman. Pendahuluan itu pasti isinya tentang latar belakang, urgensi masalahnya, dan tujuan penulisannya. Kalian ini mau apa sih? Mau mencarikan solusi apa nih dari satu permasalahan itu gitu ya kalau di tujuannya. Kalau latar belakangnya kenapa kalian membuat itu, dan urgensi permasalahannya apa sih yang pengen dipecahkan gitu ya. Selanjutnya ada isinya, nah itu juga pemaparan dari masalahnya, tinjauan pustakanya, serta ide apa nih, gagasan apa yang akan diangkat, atau solusinya gimana sih. Dan di situ bisa kalian sertakan gambar, tabel, ataupun grafik, dan lain-lainnya. Penutupnya berisi kesimpulan aja. Kesimpulannya saja, serta nanti ada daftar pustaka ya. Oke, selanjutnya, bentar ya. Nah, pengumpulan berkasnya ya. Untuk pengumpulannya tadi deadline-nya di tanggal 18 Januari 2023, kurang lebih 10 harian dari sekarang. Batas waktu submit-nya di jam 23.59. Jadi karena itu kirimkan via Google Drive kan, jadi terlihat ya jam berapa yang akan diterimanya. Terus lalu mengupload berkas yang berisi tadi, pertama naskah esainya, kedua lembar originalitas yang akan kita kirimkan juga filenya, komitmen statement juga sama yang akan kirimkan, serta bukti pembayarannya tadi ya, bukti pembayaran komitmen fee-nya. Jadi ada 4 berkas yang akan kalian kirimkan gitu ya. Dan itu linknya nanti akan dikirimkan melalui grup ya. Lalu setelah mengirimkan ke link tersebut, konfirmasi ke nomor WhatsApp. Jadi kita akan langsung cek, cross check juga dari segi naskahnya, lembar dan semuanya gitu ya. Melalui WhatsApp-nya Kak Sinta ya, di sini 0812 20 10 6055. Oke, dan formatnya misal di sini dengan nama, judulnya kalian, apa, dan serta pilihan pilarnya, karena kan di booklet udah ada ya, kalian sudah bisa milih pilar apa yang akan kalian usung gitu yang di awal. Setelah itu ada kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaiannya ini sudah ada apa saja. Jadi penilaian dilakukan oleh dewan juri yang itu tidak bisa diganggu gugat ya. Ada dewan juri yang kita pilih yang memang sesuai pakarnya, sesuai keahliannya. Yang pertama, kesesuaian dengan peraturan format penulisan. Berarti secara teknis, teknik penulisan atau sistematika penulisan yang tadi. Itu bobotnya 10%. Lalu critical thinking dan inovasi gagasan ini cukup besar karena tadi berisi ide atau gagasan barunya ya, atau ya tadi cara berpikir kritisnya, seberapa urgensi masalah ini harus kita tangani atau kita carikan solusinya. Jadi sebesar 30%. Kesesuaian judul yang diambil dengan isinya pastinya, apakah judulnya itu jangan sampai melenceng gitu ya. Judulnya apa, isinya kemana gitu. Lalu keempat, solusi dari urgensi permasalahan yang diangkat. Jadi solusinya ini capable nggak sih, mudah nggak sih kita jalani gitu ya. Solusinya ini tadi sesuai nggak dengan apa yang permasalahannya gitu.
Ini juga sama bobotnya seperti inovasi gagasannya 30%, serta terakhir adalah tata bahasanya. Ini karena ya kita menulis esai, jadi harus dengan ilmiah ya, tata bahasanya yang jelas sama 10% juga. Nah, paling untuk teknisnya sampai di sini. Habis ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Nah, terakhir seluruh peserta yang mengumpulkan esai ini akan mendapatkan sertifikat, dan peserta yang lolos seleksi esai akan diumumkan setelah bootcamp pertama. Jadi setelah ini, setelah kick off acara ini, kita akan ada bootcamp lagi di sekitar mungkin minggu ketiga Januari ya, bootcamp yang pertama, pelatihan, dan itu mungkin persiapan untuk nanti kalian buat video dan proposal. Dan di situ juga akan diumumkan hasil apa yang sudah kalian ini ya, esainya. Jadi pengumuman seleksi tahap pertamanya. Paling cukup sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Tadi ada yang nanya filenya akan di-sharekan. Ya, juknisnya semua akan di-sharekan melalui grup WhatsApp ya. Dan tadi link-linknya juga serta berkas file-filenya juga akan di-sharekan di grup. Jadi pantau terus grupnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang dari peserta gimana? Ada pertanyaan dulu nggak mengenai apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Ica atau mengenai kegiatan perempuan peduli generasi ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup kali ya kalau sudah. Cukup ya? Cukup. Ya, paling nanti di-share ya Kak Ica di juknisnya di grup ya Kak Ica. Ya. Kalau mau nanya malah aku yang mau nanya, kalau hadiahnya apa Kak Ica ini teh perempuan peduli generasi? Iya, pastinya untuk pemenangnya, yang seperti tadi Budok Ika sudah sampaikan ya, bahwa pemenang dari perempuan peduli generasi ini akan mendapatkan dana pembinaan berupa uang tunai. Nah, tadi kan sudah tahu ya, ada beberapa banyak sponsor yang menjadi mungkin salah satu kontributornya nanti nih. Oke, tema esai ini ada yang nanya nih, Teh. Kalau temanya itu sudah adanya di temanya sesuai dengan pilar ini ya, pilar program yang sudah ada di buklet perempuan peduli generasi. Jadi di juknis itu hanya teknis sistematika penulisannya. Tadi ini Teh Devi ya yang bertanya. Jadi makanya diharapkan semua di sini sudah baca bukletnya yang bisa di-download juga di G-Drive yang ada di deskripsi grup ya, di grup WA. Teh Devi sudah masuk kan di grupnya? Oke, sudah ya. Siap. Boleh nanti hubungi ke nomor CP-nya aja kalau memang terlewat gitu ya. Ada lagi? Oke, baik. Gimana tadi sih? Saya rasa cukup ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kembali. Ya, alhamdulillah ya. Sepertinya udah jelas ya semuanya. Oh, ada berapa tahapan tes katanya teh? Oke, nah ini berarti Teh Devi di bukletnya sudah ada. Di sini akan ada tahap yang pertama itu memang esai. Yang kedua itu kalian, internet saya kurang bagus ya kayaknya. Yang tahap pertama penulisan esai. Tahap yang kedua ini akan ada video dan pembuatan video singkat dan proposal. Setelah itu akan ada interview ya atau presentasi proposalnya.
lalu baru masuk ke grand finalnya. Jadi sekitar 3 ya. 3 tahap ya. Udah cukup paling ya Kak Ica ya mengenai nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin bisa di grup ya, saling berkoordinasi ya. Apa pembuatan proposal harus sesuai esainya? Iya, ya maksud jadi sebagai kelanjutan berarti ya. Karena di esainya kan itu hanya gagasan awal ya. Nah, proposal lebih ke teknis acaranya nanti yang akan kalian lakukan gitu. Ya, nanti kalau pas Berarti dalam pembuatan esai harus difikirkan matang-matang ke depannya ya, Kak, langkahnya akan seperti apa nanti dalam proposalnya. Ya gimana Teh Desi? iya, paling nanti kalau misalkan ada yang menang itu kayak menang juara, nanti kan dia tuh merealisasikan idenya, nanti dipantau oleh tim PMK gitu ya, untuk kegiatan selanjutnya. Ya, betul. Ya, paling seperti itu ya, udah cukup ya Kak Ica. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung, bisa di grup ya, di grup Perempuan Peduli Generasi. Nanti juga juknisnya bakal di-share ya di sana. Terus materi yang barusan juga katanya pengen di-share di grup. Ya, seperti itu ya. Boleh ada minta satu orang nggak yang gimana sih kesannya untuk hari ini, Zoom hari ini untuk kick off Perempuan Peduli Generasi? Apa sih yang teman-teman dapat? Boleh dong, pengen dengar suara dari satu orang peserta. Kak Devi Ardianti ada? Halo? Atau Kak Lilik Sugiarti? Sepertinya tidak ada yang mau bersuara ya, mungkin malu-malu. Ya udah, palingan jangan lupa untuk presensi ya diisi, itu ada di kolom komentar yang di-share oleh Kak Anissa Martina. Dan juga untuk tadi ya lomba di Instagram untuk dapetin door prize gitu ya, yang ada dari Baby Gold dari Abadi Grosir, ada Al-Quran dari Syamil, ada voucher dari Sei Sapi Lamera, dan juga ada dari Lestari Floris ya teman-teman. Lumayan ya, door prize-nya bagus-bagus nih, harus ikutan. Nanti syarat-syaratnya boleh dibaca lagi di grup ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Saya Desi Nurhayati selaku MC dan anggota dari Perempuan Muda Karya. Mohon maaf ya kepada teman-teman kalau misalkan selama kegiatan masih ada kekurangan. Terima kasih ya teman-teman semua untuk waktunya, untuk bisa bergabung di Kick Off Perempuan Peduli Generasi. Mudah-mudahan dari pertemuan Kick Off hari ini banyak sekali manfaat, banyak sekali insight, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil gitu ya untuk kita realisasikan di kehidupan kita masing-masing. Selamat berjuang semuanya para perempuan-perempuan peduli generasi, para wanita hebat yang sangat berdaya gitu ya. Jangan patah semangat, harus selalu optimis gitu ya, karena selama apapun perempuan ya dengan banyak ketidakberdayaannya, ternyata perempuan itu bisa gitu ya merubah sebuah peradaban yang besar gitu kan, bahkan bisa sampai tadi ya contoh-contohnya udah disebutkan gitu kan, bisa melahirkan anak yang ilmunya sampai ratusan tahun gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi ya selamat berkarya, selamat menjadi perempuan yang peduli generasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan. Kayaknya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup Teh, paling kita dokumentasi dulu kali ya Oh ya, sebelum berakhir. mau dokumentasi, sok. Dinyalakan dulu ya untuk
ininya, apa layarnya, kameranya. Siapa ini yang dokumentasi, Teh Ica? Iya, boleh. Ya, Oke, siap ya. Senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oh, belum nih. Satu lagi. Tunggu. Belum ada yang belum siap ternyata. Oke, silakan ditunggu dulu deh. Bisa ada yang masih siap-siap. ayo tampilkan wajah cantiknya. Ini. Oke ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Terima Ya. kasih. Makasih ya buat semuanya. Nanti kita bertemu lagi di kegiatan Perempuan Peduli Generasi selanjutnya. Semoga teman-teman semangat ya menulis esainya yang terbaik, yang harapannya bisa direalisasikan ya teman-teman.